Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufia Munawaroh, NIM 118. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri 1. Dalam anggota kami terdapat 5 orang, yaitu saya, Sekar Alif Pratiwi, NIM 109 sebagai pemateri 2. Saya Devi Ferawati, NIM 114 sebagai pemateri 3. Saya Putri Izatul Maula, NIM 123 sebagai pemateri 4. Saya Siti Suryanti, NIM 101 sebagai pemateri 5. Berikut saya akan menjelaskan storyboard dari kelompok kami. Kurikulum 2013. Berkaitan dengan kurikulum 2013, adalah kurikulum yang berbasis komputer. Basis komputer itu sendiri merupakan pengembangan kurikulum yang diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Nah, ada beberapa perbedaan antara konsep pemikiran kurikulum 2006 dan 2013, antara lain pada KTSP, standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi, sedangkan pada kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum 13, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan yang melalui kompetensi inti. Yang ketiga, pembentukan sikap, pembentukan keterampilan, dan pembentukan pengetahuan. Pada kurikulum 2013, pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan pada K13, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain. Pada K13, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kita harus mampu membekali peserta didik dengan berbagai kompetensi, antara lain 1. Kemampuan berkomunikasi, 2. Kemampuan berpikir jernih dan kritis, 3. Kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, 4. Kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, 5. Memiliki minat luas dalam kehidupan, 6. Memiliki kesiapan untuk bekerja, 7. Memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat dan minat, 8. Memiliki rasa tanggung jawab. Nah, adapun prinsip-prinsip kurikulum K13 antara lain kurikulum satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan, kurikulum didasari pada prinsip dan ditandai dengan pengembangan kompetensi. Adapun komponen-komponen pengembangan kurikulum antara lain komponen tujuan, komponen isi, komponen metode, dan komponen evaluasi. Landasan kurikulum 2013 ada dua, yaitu landasan filosofis dan landasan yuridis. Pada landasan filosofis merupakan filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua, filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai luhur, nilai akademik, nilai peserta didik, dan masyarakat. Yang kedua adalah landasan yuridisi yang berkaitan dengan undang-undang dan perpu. Undang-undang yang mengatur K13 antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, Perpu Nomor 65 Tahun 2013, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013. Karakteristik kurikulum 2013. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh peserta didik. Kompetensi untuk kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. A. Isi atau konten kurikulum, yaitu meliputi bentuk kompetensi inti dan kompetensi dasar. B. Gambaran secara kategorial. Kompetensi inti meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik. C. Kompetensi dasar. Sedangkan untuk kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik, yaitu untuk suatu tema untuk jenjang SDMI dan mata pelajaran untuk jenjang SMP MTS, SMA MA, dan SMK MAK. D. Kompetensi inti dan kompetensi dasar diutamakan pada jenjang sekolah dasar, sedangkan untuk sekolah menengah lebih mengutamakan pengetahuan intelektual.
Kompetensi inti menjadi unsur organisatoris kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. F. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, yaitu saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. G. Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar, yaitu untuk suatu tema untuk jenjang SDMI dan mata pelajaran untuk jenjang SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK, MAK. H. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap kompetensi dasar yang untuk mata pelajaran dan kelas. Proses pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, ekstrakurikuler, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu yang terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum 2013. Prinsipnya antara lain yaitu kurikulum bukan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. B. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan sesuai kebijakan pemerintah, yaitu wajib belajar selama 12 tahun. C. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan lain-lain. D. Kurikulum didasarkan atas prinsip, yaitu keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik. E. Kurikulum mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. F. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip, yaitu peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. Analisis kurikulum 2013. Alasan pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, perubahan proses pembelajaran, yaitu misal, sebagai contoh, dari siswa diberitahu menjadi siswa menjadi tahu, dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output memerlukan penambahan jam pelajaran. Yang kedua, banyak negara menambah jam pelajaran, seperti di Amerika Serikat dan Korea. Dan ketiga, jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat dibanding negara lainnya. Contohnya, negara Finlandia relatif singkat, tetapi didukung dengan pembelajaran tutorial. Faktor pengembangan kurikulum 2013, yang pertama, tantangan masa depan. Meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, dan kemajuan teknologi informasi. Yang kedua, kompetensi masa depan. Misalnya kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral dan suatu permasalahan. Dan yang ketiga, fenomena sosial seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, dan lain-lain. Struktur kurikulum 2013. Pertama, struktur kurikulum SD terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok A, orientasi aspek afektif, yaitu mata pelajarannya meliputi pendidikan agama, PPKN, matematika, bahasa Indonesia, dan kelompok B, orientasi aspek afektif dan psikomotor, meliputi mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, penjaskes, integrasi, konten IPA dan IPS. Kedua, struktur kurikulum SMP. Struktur kurikulum SMP ini juga terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok A, orientasi aspek intelektual dan afektif. Mata pelajarannya meliputi pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Dan kedua, kelompok B, orientasi aspek afektif dan psikomotorik.
Mata pelajarannya berupa seni budaya, penjaskes, dan prakarya. Dan yang ketiga, struktur kurikulum SMA. Ada 2, wajib, mapel wajib, dan mapel pilihan. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 mata pelajaran, dengan beban pelajaran sebanyak 18 jam pelajaran. Pola perubahan paradigma atau pola pikir kurikulum 2013 yang terdiri dari pertama, materi. Di dalam materi sendiri diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Next. Proses. Di dalam proses terdapat sikap dan perilaku di mana peserta didik harus dapat menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, serta mengamalkan. Kedua, terdapat keterampilan di mana peserta didik dituntut untuk bisa mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, maupun menciptakan. Ketiga, pengetahuan di mana peserta didik dituntut untuk dapat mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, serta mengevaluasi. Keempat, menggunakan pendekatan saintifik. Di dalam pendekatan saintifik tersebut, terdapat karakteristik kompetensi yang disusun sesuai jenjang, seperti SD, SMP, SMA, maupun yang lain. Yang terakhir, mengutamakan discovery learning dan project-based learning. Yang pertama, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual serta konseptual. Yang kedua, mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Next. Kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti tersebut dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang keempat, penilaian. Di dalam penilaian, terdapat evaluasi yang ditujukan untuk mengetahui kelebihan maupun kekurangan atas apa yang telah dipelajari. Penilaian dapat berbentuk tes maupun non-tes. Karakteristik kurikulum 2013. 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap atau keagamaan dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 2. Sekolah tidak terpisah dari masyarakat. 3. Mengembangkan keterampilan. 4. Sederhana dalam struktur kurikulum. 5. Isi kurikulum. 6. Kompetensi inti atau KI, bukan merupakan gambaran kategorial tetapi interaktif. 7. Kompetensi dasar, merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema di SD atau MI, dan untuk materi pokok suatu mata pelajaran di kelas tertentu di SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK maupun MAK. 8. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. 9. Kompetensi inti. 10. Kompetensi dasar. 11. Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema SD atau MI. Selanjutnya, ada kekuatan kurikulum 2013. Yang pertama, kekuatan kurikulum 2013 jelas mendorong pada aspek kreativitas dan inovasi pada anak didik sebagai upaya pengembangan karakter yang telah tertuang dalam program studi. Next. Yang kedua, selain aktif dan
Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang akan diintegrasikan menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti dan karakter yang harus diintegrasikan ke semua program studi. Yang ketiga, asumsi dari kurikulum itu adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau anak kota. Anak desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Potensi siswa perlu dirangsang dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. Next. Yang keempat, guru harus terpacu kemampuan melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Selanjutnya, kelemahan kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengenai tentang sistem pendidikan nasional karena penekanan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis. Selain itu, kurikulum 2013 tidak didasarkan pada evaluasi dari pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, sehingga dalam pelaksanaan bisa membingungkan guru dan pemangku pendidikan. Yang kedua, guru juga tidak pernah dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum. Seperti pemerintah melibatkan seolah guru-guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Yang ketiga, tidak hanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dari kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional sangat dikesampingkan. Padahal, mata pelajaran ujian nasional juga memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.